Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali membahas film sejarah dengan judul Back to 1942. Film yang tayang perdana di Tiongkok ini dirilis pada tahun 2012 dan digarap oleh Feng Xiaogang. Diperankan oleh Zhang Guoli, Adrien Brody, Su Fan, dan masih banyak aktor aktris hebat lainnya. Back to 1942 menceritakan Perang Dunia Kedua antara Cina dan Jepang. Selama perang berlangsung di sebuah provinsi bernama Henan, Tiongkok, terjadi sebuah peristiwa kelaparan terparah dalam sejarah. Peristiwa dari krisis pangan tersebut dialami oleh puluhan juta orang dan memakan korban mencapai kurang lebih 3 juta orang. Mengapa dan separah apakah kelaparan saat itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Back to 1942. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan sejak deklarasi Perang Cina pada 12 Desember melawan Jepang dan kekuatan Aksis, beban negeri tirai bambu menjadi bertambah dengan masalah dalam negeri yang tak kunjung usai. Setelah berperang soliter melawan penjajahan Jepang, akhirnya Cina bergabung dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Namun, selain melawan penjajahan, ternyata musuh paling mengerikan saat itu adalah kelaparan. Kemudian kamera menuju ke Provinsi Henan, Tiongkok. Pada musim dingin tahun 1942 hingga 1944, Provinsi Henan mengalami kekeringan total. Dan lebih parahnya lagi, hasil bumi yang belum sempat mereka panen malah dihabisi oleh jutaan belalang dalam sekejap. Kemudian kita beralih ke rumah Tuan Tanah di sebuah desa. Ia bernama Tuan Fan atau yang sering dipanggil dengan Guru Fan. Guru Fan merupakan satu-satunya orang yang mempunyai banyak persediaan makanan. Saat itu, ia meminta anak buahnya Juanju untuk memeriksa gudang sembako. Namun Juan menjawab bahwa di gudang sudah ada orang yang menjaga. Sementara itu, di dalam gudang sembako, Huaji, seorang istri anak buah Guru Fan, terpergok mencuri biji-bijian oleh Suin si penjaga gudang. Tentu saja hal itu membuat Huaji panik ketakutan. Kemudian Suin mencoba menenangkan Huaji. Namun tanpa disangka, ia meminta Huaji untuk melayaninya sebagai tutup mulut. Huaji pun menolak tawaran itu, sehingga Suin menggunakan cara kasar untuk melancarkan hawa nafsunya. Namun beruntungnya, Huaji tertolong oleh suara teriakan sinyal bahaya. Di luar ternyata kelompok para bandit mendatangi desa Guru Fan. Seorang pemimpin kelompok bandit bernama Ciwei, anak dari pembantu Guru Fan. Ia mengatakan kalau kedatangan mereka bukan membuat kerusuhan, mereka datang hanya butuh makan. Ciwei juga berjanji akan mengganti makanan yang mereka makan saat musim kering berakhir. Karena keadaan terdesak dan tak mau ada keributan, terpaksa Guru Fan mengizinkan mereka masuk. Saat memasak dalam jumlah yang sangat banyak, secara diam-diam Guru Fan menyuruh Juan untuk melaporkan kejadian ini ke hakim setempat. Lalu ia juga meminta Xiaolu, suami Huaji, mengundang orang-orang desa mereka untuk ikut makan bersama. Tujuannya untuk mengusir para kelompok Ciwei dari desa mereka setelah selesai makan. Saat kedua kubu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba Juan kembali sambil berteriak panik. Ia mengatakan kalau ia tidak bisa menemui hakim karena terhalang oleh prajurit Jepang yang sedang berpatroli. Mendengar tentang hakim membuat kelompok Ciwei langsung marah dan Ciwei langsung memukul kepala Guru Fan sehingga pemukulan itu memicu kerusuhan yang lebih besar. Awalnya kelompok Ciwei datang dengan baik-baik, kini menjadi beringas dan mulai merampas semua bahan makanan yang ada di dalam gudang. Melihat itu, orang-orang desa Guru Fan tidak bisa tinggal diam, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Orang-orang desa Guru Fan yang kalah jumlah tak mampu menghentikan perampasan tersebut. Di tengah-tengah kerusuhan itu, Guru Fan melihat anaknya tewas dikeroyok, sedangkan gudang bahan makanan mulai dilahap api. Di pagi harinya, warga desa mengevakuasi korban kerusuhan tadi malam. Seorang pastor bernama Sim mendatangi TKP untuk memimpin upacara pemakaman korban kerusuhan.
Sementara itu, seorang gubernur Henan bernama Li Peiji datang ke desa Yanjin. Ia pun disambut baik, bahkan ia mendapatkan hidangan makanan mewah. Setelah basa-basi yang cukup panjang, Gubernur Li memberitahu tujuannya datang. Ia meminta sumbangan gandum yang akan diberikan kepada para tentara Cina yang sedang bertempur di medan perang. Namun ternyata kondisi Yanjin pun tidak lebih baik. 72 rumah orang kaya telah dirampok karena krisis yang terjadi. Gubernur Li pun paham, dan akhirnya ia pun pulang dengan tangan kosong. Sementara di desa sebelah, Xiaolu dan keluarga kecilnya bersiap mengungsi ke kota Shanxi untuk menghindari kekeringan. Bukan cuma keluarga Xiaolu saja yang akan mengungsi, ternyata semua orang dari provinsi Henan memilih mengungsi ke Shanxi, termasuk Guru Fan dan keluarganya. Menantu Guru Fan yang sedang hamil tua masih berduka atas kematian suaminya. Walaupun sedang hamil tua, ia diharuskan ikut mengungsi ke Shanxi. Sedangkan Xing Xing, putri sematawayang Guru Fan, sempat menolak untuk mengungsi. Setelah susah payah merayu Xing Xing, akhirnya ia ikut juga setelah mendapat izin dari sang ayah untuk membawa kucing kesayangannya. Dan di sana, Juan ditugaskan sebagai pengawal dalam perjalanan. Lebih dari 10 juta warga Henan berbondong-bondong menuju Shanxi untuk menghindari kekeringan. Di malam harinya, di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terletak di Chungking, Tiongkok, kita diperkenalkan dengan seorang jurnalis dari majalah Time. Ia bernama Theodore White. Di sana ia menemui Zhang Lisheng, seorang sekretaris pemerintahan Cina. Sebelum kepulangan Theodore ke Amerika, ia menyampaikan keresahannya tentang tragedi kelaparan di Henan. Namun di sini Zhang menganggap tujuan para warga Henan mengungsi adalah untuk menghindari perang. 9 hari berlalu, para warga sudah menempuh perjalanan sejauh 37 mil atau 60 km dari desa. Saat itu Guru Fan bertemu Xiaolu di persimpangan, sehingga kini mereka berjalan beriringan untuk menjaga satu sama lain. Sementara itu, para tentara Cina menuju garis depan untuk bertempur melawan Jepang. Di waktu yang sama, Gubernur Li meminta Jiang Dingwen, seorang jenderal perang Cina, untuk membatalkan permintaan 750.000 ton biji-bijian. Gubernur Li juga menjelaskan tentang parahnya kondisi di Henan. Namun Jenderal Jiang tak mau mendengar alasan itu. Ia malah mendesak gubernur dengan mengatakan, memenangkan pertempuran lebih utama dari apapun. Hari demi hari para warga masih tetap berjalan menuju Shanxi. Di hari ke-31, para warga sudah menempuh perjalanan sejauh 75 mil atau 120 km dari desa. Dan kini bukan hanya kelaparan yang mereka hadapi, cuaca yang dingin dengan diselimuti salju pun harus mereka hadapi. Beberapa pengungsi mendirikan tenda-tenda kecil untuk beristirahat. Di sore itu keluarga Xiaolu memasak persediaan makanan terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, Pastor Sim menghampiri Xiaolu. Ia mengatakan bahwa ada salah satu warga yang tewas terkena penyakit tipes. Ia meminta Xiaolu memainkan alat musik erhu untuk upacara pemakaman. Awalnya Xiaolu menolak karena kondisinya saat ini lemah kelaparan. Setelah Pastor Sim memberi sepotong roti, akhirnya mereka sepakat dan upacara dimulai. Lantunan musik pun dimulai dan Pastor Sim bernyanyi. Ia berharap warga yang meninggal bisa menutup matanya. Namun usaha Pastor Sim gagal. Pastor Sim kembali mencoba bernyanyi, namun tetap saja gagal. Mereka sadar bahwa mata jasad itu tidak bisa ditutup dikarenakan cuaca yang sangat dingin. Tak ada pilihan lain, mereka menguburkan mayat itu dengan mata terbuka. Di pagi harinya, para pengungsi melanjutkan perjalanan. Old Ma, seorang hakim di provinsi Henan, bergabung dengan rombongan para pengungsi. Dia ditugaskan mengatur sidang keliling bagi para pengungsi yang melakukan tindakan kriminal. Juan menjadi orang pertama yang disidang. Itu dikarenakan ia kedapatan membawa senapan dalam perjalanan. Tapi setelah Guru Fan menawarkan 3 liter gandum pada Old Man, akhirnya Juan pun dibebaskan meski senapannya menjadi barang sitaan. Di tempat lain, Gubernur Li menemui Jenderal Isimo yang menjabat sebagai Dewan Militer Nasional. Ketika Gubernur Li akan bicara tentang masalah di Henan, tiba-tiba ajudan Isimo datang dan memberi laporan perang dari telegram. Lebih dari 800 tentara mereka gugur di medan perang, dan juga 7.000 tentara Inggris gugur dalam pertempuran itu. Dan kini, Jepang telah menduduki beberapa kota di Tiongkok, salah satunya adalah Nanking. 南京方面
周佛海派来密使，也可先发制人。 Melihat Isimo sangat sibuk dengan urusannya, Gubernur Lee mengurungkan niatnya untuk melapor tentang permasalahannya. Dan saat ingin pergi dari sana, Gubernur Lee menitipkan laporan permohonan bantuan untuk para pengungsi kepada bawahan Jenderal Isimo. Di sisi lain, sebelum kembali ke Amerika, Theodore mendatangi gereja Pastor Megan di Henan. Pastor Megan menjelaskan kalau setiap hari ada saja orang yang mati karena kelaparan. Dalam situasi peperangan ini, pemerintah Cina tidak bisa membantu orang-orang yang kelaparan. Saat mengantar Theodore keluar gereja, Pastor Megan mendoakan agar Theodore mendapatkan Pulitzer atas kepeduliannya. Taken prisoner by the Japanese. If you continue into the disaster area, I'll remember you, Father. Di hari 43 dengan menempuh perjalanan sejauh 95 mil atau 150 km dari desa, kini situasi para pengungsi semakin parah akibat kehabisan bahan makanan. Keluarga Xiaolu terpaksa memasak kulit kayu untuk dimakan, ditambah lagi ibu Xiaolu sakit parah. Karena kondisi mereka semakin terpuruk, Xiaolu mengambil keputusan yang sangat salah. Ia diam-diam membawa anaknya untuk ditukar dengan 3 liter gandum kepada Guru Fan. Saat bernegosiasi, perbuatan Xiaolu diketahui istrinya. Istrinya lebih memilih akan membunuh anaknya daripada harus membiarkan Xiaolu menjualnya. Menyaksikan hal yang memilukan tersebut, hati Guru Fan teriris sehingga ia menyumbangkan semangkuk gandum untuk Xiaolu. Keesokan harinya, Jiang Dingwen mendapat telegram yang berisi perintah untuk menarik mundur semua pasukan dari Henan. Beberapa hari kemudian, pasukan Cina ditarik mundur dari Henan. Di tengah-tengah perjalanan itu, pasukan Cina dan rombongan pengungsi bertemu di persimpangan. Kerumunan prajurit dan pengungsi membuat suasana menjadi ribut. Di saat itulah, mereka tidak mendengar suara mesin derum pesawat Jepang yang sudah bersiap menghujani mereka dengan bom. Setelah serangan udara berhenti, terlihat tubuh manusia hancur berserakan. Suara teriakan histeris terdengar di mana-mana. Dan yang paling parah, para prajurit Cina malah merampas barang bawaan para pengungsi. Seluruh barang bawaan Guru Fan juga dirampas. Namun ternyata Jepang belum puas dengan serangan pertama. Mereka kembali membombardir kawasan itu. Di tengah-tengah serangan dahsyat itu, tepat di hadapan Pastor Sim, terlihat seorang anak menangis sambil memanggil ibunya. Lalu secara tiba-tiba, sebuah bom pesawat Jepang tepat jatuh di hadapannya. Pastor Sim berusaha menutupi luka anak tersebut dengan Bible. Namun saat itu juga, salah satu bom dijatuhkan lagi tepat ke arahnya Pastor Sim. Bom itu meluluhlantahkan lembaran Bible tersebut hingga bertaburan, dan Ibu Xiaolu menjadi salah satu korban pengoboman tersebut. Namun bagi mereka saat ini, kematian jauh lebih baik dibandingkan hidup dalam kelaparan. Pastor Sim seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat di sekitarnya. Kemudian para pengungsi yang selamat melanjutkan perjalanan ke Sangsi. Karena gerobak Guru Fan sudah hancur, kini menantu Guru Fan yang sedang hamil harus berjalan kaki.
Dan setelah menempuh 110 mil dari desa, Guru Fan tak tega melihat menantunya berjalan. Ia pun meminta Xiaolu memberikan tumpangan untuk menantunya. Meski sama-sama kesusahan, Huaji dan Xiaolu bersedia membantu Guru Fan. Setelah Pastor Sim menumpang bersama prajurit yang mundur menggunakan truk, akhirnya ia kembali ke gereja Henan. Sambil diperban, Pastor Sim bertanya kepada Pastor Megan tentang kengerian yang ia lihat sebelumnya. I want to ask you one question. What's happening here? If he knows, why doesn't he do anything? Why believe? This is caused by the devil. Saat itu Pastor Sim mengalami trauma atas kelaparan dan pembantaian terhadap warga Cina. Hal itu sempat membuat Pastor Sim meragukan keberadaan Tuhan. Namun dengan lembutnya, Pastor Megan meyakinkan Pastor Sim kalau saat itu iblis sedang merasuki hatinya. Sean. Di sisi lain, Theodore White bergabung dengan pengungsi untuk mengambil lebih banyak informasi. Saat di perjalanan, Theodore melihat sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang kaget. Ia melihat anjing-anjing liar dengan santainya menyantap bangkai pengungsi yang mati akibat kelaparan. Di waktu beristirahat, Guru Fan memasak kulit kayu terakhir mereka untuk dimakan. Sementara anak-anak pengungsi mengerubungi Theodore untuk meminta makanannya. Menjelang sore hari, Theodore istirahat di bawah pohon bersama keledainya. Ini merupakan hari ke-61 berjarak 118 mil atau 185 km dari desa. Di malam harinya, dalam keadaan kelaparan, keledai Theodore terlihat sangat menggiurkan. Xiaolu, Juan, dan Guru Fan mencuri keledai itu saat Theodore tertidur. Namun ketika Juan mengambil kamera, Theodore terbangun. Theodore memaklumi apa yang mereka lakukan. Namun ia meminta kameranya untuk dikembalikan. Namun sialnya, keledai yang baru saja mereka curi terlepas dari genggaman Xiaolu. Akhirnya Xiaolu dan Juan berpencar mencari keledai tersebut. Xiaolu yang masih terus mencari, akhirnya ia sampai di pos prajurit Cina. Xiaolu melihat kalau keledai itu sudah dimasak oleh para prajurit Cina. Xiaolu yang sangat kelaparan, ia meminta sepotong daging keledai itu. Namun tanpa diduga, hidup Xiaolu malah berakhir di malam itu. 3 hari kemudian, rombongan Guru Fan masih menunggu Xiaolu kembali, terutama bagi sang istri yang terus menangis menunggu suaminya kembali. Mereka tidak tahu bahwa Xiaolu telah tewas. Di sisi lain, Jenderal Isimo dengan kedutaan besar Amerika sedang menyaksikan drum band yang terdiri dari anak-anak yatim. Ayah mereka semua merupakan pejuang yang telah gugur di medan perang. Seorang gadis kecil yang memimpin grup tersebut merupakan anak dari Jenderal Sun dari Divisi 96 yang baru 1 bulan gugur dalam pertempuran di Burma. Beberapa hari berikutnya, Theodore White dengan kawalan polisi Cina menuju kedalaman Henan. Theodore menaiki kereta manual sambil memotret para pengungsi. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara drum mesin pesawat Jepang. Dari kejauhan, terlihat pesawat tempur Jepang sudah menyusun formasi untuk melakukan serangan dahsyat. Setelah beberapa hari dari serangan itu, Theodore menemui kedutaan besar Amerika yang sudah berada di Cina untuk membahas nasib para pengungsi di Henan. Namun Gauss malah angkat tangan dengan masalah tersebut. Out of my hands. Di hari 73 berjarak 217 km dari desa, Juan menawarkan biskuit kepada Xing Xing agar bisa menidurinya. Namun Xing Xing menolak sehingga Juan menggunakan cara paksa. Tidak lama kemudian, Huaji menghampiri Juan. Ia meminta ganti rugi atas nyawa suaminya dengan 2 potong roti biskuit. Beberapa hari kemudian, menantu Guru Fan melahirkan seorang putra dalam kondisi lemah. Ditambah lagi dalam 3 hari, menantunya belum makan.
Hal itu membuat si bayi tidak mendapatkan ASI, sehingga Guru Fan berusaha mencari makanan di sekitar wilayah itu, namun hasilnya nihil. Tak ada pilihan lain, terpaksa kucing kesayangan Xing Xing dijadikan sup untuk dimakan. Keesokan harinya, Jenderal Isimo mendapatkan informasi dari koran bahwa 30 juta pengungsi Henan tengah menderita kelaparan. Selain itu, pemerintah Cina dianggap sudah meninggalkan para pengungsi untuk Jepang. Tidak lama kemudian, Theodore White datang ke kantor Jenderal Isimo. Dalam pertemuan tersebut, Theodore menceritakan tentang penderitaan yang dialami para pengungsi di Henan. Namun menurut Isimo, kelaparan di Henan tidak separah yang ia ceritakan. Untuk meyakinkan Isimo, Theodore menunjukkan foto-foto yang telah ia ambil saat bersama para pengungsi. Melihat foto-foto itu, Isimo tercengang kaget dan ia berjanji akan mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi tersebut. 5 hari kemudian, seorang tabib memeriksa kondisi menantu Guru Fan. Tabib itu mengatakan kalau denyut nadi menantu Guru Fan sudah melemah, dan setelah tabib itu pergi, bayi yang baru dilahirkan menantu Guru Fan menjadi yatim piatu. Beberapa hari berikutnya, berita tentang kondisi Henan kini menjadi perbincangan. Gubernur Li menyampaikan ke Departemen Urusan Sipil kalau pemerintah Cina akan menyediakan 80 juta ton biji-bijian untuk Provinsi Henan. Namun dalam perbincangan itu, muncul permasalahan baru dari bagian distribusi. Kepala daerah meminta Gubernur Li untuk mengutamakan area perdesaan, sementara Kepala Pendidikan meminta Gubernur Li mengutamakan para guru, sedangkan Kepala Kepolisian meminta untuk mengutamakan para polisi agar keamanan tetap terjaga. 把老师和学生都饿死了。但过去一招展，城市这块归我管。 因为他们正在总店上忙活了。 Belum cukup sampai di situ, Gubernur Li juga mendapat pesan telegram dari Jenderal Jiang Dingwen. Ia meminta jatah 30 juta ton biji-bijian dikirim untuk pasukan perang. Setelah Gubernur Li keluar dari ruangan itu, ia sempat berpikir untuk melepaskan jabatannya. Ia kebingungan harus berbuat apa, karena setiap pejabat meminta mengutamakan bagian mereka. Sedangkan di sisi lain, setiap hari satu persatu pengungsi kehilangan nyawa karena kelaparan. Di hari ke-93 berjarak 249 km dari desa, para pengungsi terhadang di gerbang kota Luoyang. Polisi tidak mengizinkan mereka masuk ke kota dengan alasan untuk mengontrol situasi. Polisi yang melihat beberapa pengungsi yang berusaha menerobos masuk langsung menembakkan senjata sebagai peringatan. Di tengah-tengah kerumunan itu, istri Guru Fan meninggal dunia akibat kelaparan. Namun kali ini Guru Fan tidak merasa sedih. Menurutnya, kematian adalah kebebasan dari penderitaan mereka saat itu. Sementara itu di gudang makanan, Kolonel Dong Jiayo menyuruh anak buahnya untuk menggelapkan sebagian bahan makanan. Karena pada masa itu, 10 liter gandum setara dengan setengah hektar tanah. Sementara di luar gerbang Luoyang, seorang pria tua menawarkan pekerjaan ke para gadis pengungsi untuk menjadi wanita penghibur. Satu orang gadis akan ditukar dengan 5 liter gandum untuk keluarganya. Mendengar tawaran itu, Xing Xing meminta izin kepada ayahnya untuk menawarkan diri. Xing Xing mengatakan kepada ayahnya bahwa kini mereka sudah kehabisan kulit kayu untuk dimakan. Ayah Xing Xing hanya terdiam sedih melihat anaknya masuk ke barisan para wanita yang akan dipilih. Sedangkan Juan ternyata selama ini menyukai Xing Xing. Ia tidak sanggup membiarkan pujaan hatinya memasuki barisan. Namun sangat disayangkan, para penjaga mengusir Juan dari sana. Di barisan itu juga ada Huaji, istri dari almarhum Xiaolu. Ia sempat terpilih, namun karena ia memiliki anak, Huaji dikeluarkan dari barisan. Sedangkan Xing Xing yang masih gadis terpilih sebagai pekerja. Kemudian Xing Xing pamit dan memberi 5 liter gandum kepada ayahnya. Guru Fan hanya bisa terdiam menangis sedih karena hari itu tepat malam tahun baru. Dan malam itu juga ia menjual putri kesayangannya. Saat itu pecahlah tangisan Guru Fan ketika melihat anaknya dibawa pergi menggunakan truk. Begitu juga dengan Juan, ia hanya bisa pasrah ketika gadis yang ia cintai dibawa pergi. Demi menghapus kesedihan Juan, Huaji menawarkan diri untuk menikah dengannya. Tepat di malam tahun baru, di depan Guru Fan, Juan dan Huaji menikah. Tapi ternyata tujuan Huaji menikahi Juan agar kedua anaknya memiliki seorang ayah dan dia bisa meninggalkan kedua anaknya tanpa rasa khawatir. Huaji juga mengatakan bahwa ia berniat menjual dirinya demi mendapatkan gandum.
Di pagi harinya, seorang peternak menawar Huaji. Setelah berbincang cukup panjang, akhirnya Huaji terjual dan ditukarkan dengan 4 liter gandum. Setelah itu, Huaji berpamitan dengan anaknya yang masih kecil. Saat itu Huaji menghentikan gerobaknya. Kemudian ia meminta menukar celananya yang masih bagus dengan celana compang-camping yang dikenakan Juan. Dan hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Di sisi lain, Jenderal Isimo menemui Zhang Fang, seorang penasehat militer yang kaya raya. Kedatangan Jenderal Isimo adalah meminta sumbangan untuk perang di Henan. Zhang Fang pun dengan senang hati memberi setengah asetnya untuk mendukung perang di Henan. Namun ia khawatir bantuan darinya dikorupsi oleh pejabat-pejabat korup. Di sini Jenderal Isimo menjelaskan bahwa ia sudah menempatkan para penyidik di setiap pusat distribusi bantuan. Lalu beberapa hari kemudian, Kolonel Dong Jiayo dan kelompokannya berhasil ditangkap. Di depan semua orang, mereka bertiga langsung dieksekusi mati. Setelah eksekusi itu, para pengungsi berbondong-bondong ke stasiun kereta menuju Sangsi. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, mereka diminta meninggalkan barang-barang bawaan agar kereta memiliki banyak ruang. Guru Fan yang tidak ingin membuang gandum pemberian putrinya, ia dan Juan memilih menunggu malam hari tiba untuk naik ke kereta. Di malam harinya, para pengungsi yang membawa barang bawaan mulai berlarian menuju ke kereta yang hendak berangkat. Polisi tidak mampu menghalau gelombang para pengungsi. Sebagian pengungsi gagal menaiki kereta, dan beruntungnya saat itu Guru Fan dan cucunya berhasil naik. Begitu juga dengan Juan dan anak Huaji. Di pagi harinya, ketika terbangun di kereta, Juan baru menyadari bahwa ia kehilangan anak Huaji. Juan yang mengira kalau anak itu jatuh dari kereta, Juan pun memutuskan turun dari kereta untuk mencari anak itu. Namun setelah turun, ia baru sadar bahwa gandum yang ia bawa tertinggal di atas kereta. Di hari 106, berjarak 547 km dari desa, kini kereta memasuki wilayah Sangsi. Namun kereta tersebut dihentikan oleh para prajurit Cina. Seorang letnan mengatakan sudah terlalu banyak orang yang mengungsi di Sangsi. Akhirnya kereta pun berbalik arah. Namun para pengungsi tak peduli. Mereka semua turun dari kereta untuk mencari jalan lain. Semua orang berlari pontang-panting. Saat itu prajurit Cina langsung memberi tembakan peringatan. Dalam situasi berbahaya, Guru Fan berusaha melindungi cucunya karena itu adalah keluarga satu-satunya. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Ternyata cucu Guru Fan telah meninggal dunia. Di sisi lain, petinggi militer Jepang Okamura menanyakan jumlah prajuritnya yang siap untuk bertempur. Ternyata prajurit Jepang yang siap untuk bertempur sebanyak 60.000 prajurit, sedangkan jumlah prajurit Cina sebanyak 400.000 prajurit. Tentu saja Okamura bimbang dengan serangan lanjutan yang ingin mereka lakukan. Namun mereka menyusun strategi dengan memanfaatkan para pengungsi yang kelaparan untuk dijadikan prajurit tambahan. Pada bulan April, Jepang memulai pertempuran di Henan. Hanya dengan 60.000 prajurit, mereka berhasil menaklukkan 28 kota dan membunuh 300 prajurit Cina. Para pengungsi yang tertangkap dijadikan sebagai pekerja untuk mendukung invasi. Saat itu Juan tertangkap oleh prajurit Jepang karena ia memakai topi prajurit. Ia pun dibawa ke hadapan seorang letnan. Untungnya di sana seorang mantan hakim menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa Juan hanya seorang pendorong gerobak. Kemudian letnan tersebut mengambil kincir bambu Juan. Lalu sang letnan menawarkan sepotong roti untuk ditukar. Namun Juan menghempaskan roti tersebut hingga terjatuh. Melihat itu sang letnan langsung marah dan mengambil roti itu dengan ujung katana. Lalu menyuruh Juan memakannya. Beberapa hari kemudian, Jenderal Isimo menemui Gubernur Li. Ia menanyakan jumlah korban di Henan. Dari laporan para pejabat yang diterima Gubernur Li berjumlah 1.062 orang. Namun fakta yang sebenarnya, korban yang meninggal mencapai 3 juta orang. Beberapa hari berikutnya, Guru Fan meninggalkan Shanxi dan berencana kembali pulang ke desanya.
Di dalam perjalanan, ia melihat seorang anak gadis yang sedang menangis di samping jasad ibunya. Guru Fan lalu menghampiri gadis itu, dan gadis itu berkata, Guru Fan yang tak tega melihatnya, ia menawarkan diri untuk menjadi kakek gadis tersebut. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. 70 tahun kemudian, gadis kecil tersebut menjadi narasumber film yang kalian saksikan saat ini. 16 tahun kemudian, Huaji menemukan anaknya di Luoyang. 20 tahun berlalu, seseorang melihat Xing Xing di kota Bayoji. Xing Xing juga pernah mengirim uang ke rumah, namun ia tak pernah kembali. Setelah kembali ke Amerika, Theodore White kehilangan pekerjaannya dan meninggal pada tahun 1986 di New York. Pada tahun 1949, Jenderal Ishimo atau Chiang Kai-shek kehilangan Cina daratan dan mundur ke Taiwan. Saat krisis pada tahun 1942, lebih dari 10 juta orang mengungsi dari Henan, dan 3 juta diantaranya meninggal karena kelaparan. Dan film pun selesai. Back to 1942 adalah film drama yang cukup menguras emosi para penonton. Film ini menjadi penggambaran sejarah Perang Dunia yang cukup realis. Kejujuran dan kekuatan dalam cerita ini membuat saya selaku penontonnya menjadi bisa ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi korban Perang Dunia saat itu. Keputusasaan, ketakutan, kesedihan, kecemasan, kemarahan, dan dendam terasa sangat nyata. Guru Fan yang menjadi sorotan utama dalam film ini berhasil memainkan perannya yang sangat kontradiktif. Adegan-adegan di dalam Back to 1942 saya kira adalah adegan yang jarang kita bicarakan ketika membicarakan tentang perang. Seolah tak ada yang ingin ditutupi dalam film ini ataupun dari sejarah. Dalam peperangan yang sesungguhnya, kita akan melihat anak kehilangan ayah, ibu kehilangan anak, atau istri kehilangan suami. Setelah saya selesai menonton film ini, saya merasa yang paling buruk dari perang bukanlah mati di medan peperangan atau tidak bisa kembali pada keluarga, melainkan harus tetap hidup setelah menyaksikan semua hal mengerikan yang berlangsung di depan mata. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan saya meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.